Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Erina Putri dengan NIM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei konsumsi pangan dengan judul Dietary Assessment for Breastfed Children. Kita tahu bahwa WHO sangat menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. ASI memiliki peran yang luar biasa dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun setelah usia 6 bulan, kebutuhan gizi anak meningkat dan ASI saja tidak lagi cukup. Oleh karena itu, perlu diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai usia anak, baik dari segi frekuensi, tekstur, maupun jenis makanannya. Dalam praktik Infant and Young Child Feeding atau IYCF, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Mulai dari inisiasi menyusui dini dalam 1 jam pertama kelahiran, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian MPASI yang bergizi mulai dari usia 6 bulan, hingga melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Penerapan IYCF yang baik terbukti mampu menurunkan risiko malnutrisi dan kematian pada balita. Untuk menilai apakah praktik pemberian makan sudah sesuai atau belum, digunakanlah penilaian konsumsi pangan. Salah satu metode 24-hour food recall dapat memberikan gambaran cukup akurat mengenai asupan makanan anak dalam 1 hari terakhir. Penelitian ini dilakukan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 di wilayah Sidoarjo 3A, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara tatap muka dengan responden. Subjek penelitian adalah seorang anak perempuan bernama Ana AHN yang berusia 15 bulan dengan berat 7,5 kg dan tinggi badan 75 cm. Anak ini masih aktif menyusu, sedangkan responden utama adalah ibu kandung, yaitu Ibu A, yang dipilih karena beliau memahami dengan baik pola makan dan praktik pemberian makan pada anaknya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kuesioner IYCF untuk menilai bagaimana praktik pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, dan yang kedua adalah formulir 24-hour food recall yang berfungsi untuk mencatat jenis dan jumlah makanan serta frekuensi menyusu dalam 24 jam terakhir. Analisis data dilakukan menggunakan 4 indikator utama dalam IYCF. Pertama, minimum dietary diversity atau MDD yang menilai keragaman jenis pangan yang dikonsumsi anak. Kedua, minimum meal frequency atau MMF untuk menilai apakah frekuensi makan anak sudah cukup dalam sehari. Ketiga, minimum milk feeding frequency atau MMFF, yaitu frekuensi minum susu pada anak yang tidak disusui. Dan terakhir, minimum acceptable diet atau MAD yang merupakan gabungan dari indikator sebelumnya untuk menggambarkan apakah pola makan anak sudah memenuhi standar yang baik. Berikut merupakan hasil kuesioner IYCF dari anak AHN. Dan berikut merupakan hasil pengisian form 24-hour food recall dari Ana AHN. Dari hasil 24-hour food recall, diketahui bahwa Ana AHN mengonsumsi 5 kelompok pangan, yaitu nasi putih, telur, daging ayam, susu formula, keju, serta ASI. Dengan jumlah tersebut, Ana AHN sudah memenuhi indikator minimum dietary diversity, karena telah mengonsumsi lebih dari 4 kelompok pangan dalam sehari. Selain itu, Ana AHN makan sebanyak 5 kali sehari, terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Ia juga masih menyusui sekitar 10 kali dalam 24 jam. Berdasarkan standar WHO, anak usia 9-23 bulan yang masih disusui memenuhi indikator MMF jika makan minimal 3 kali per hari. Artinya, Ana AHN juga sudah memenuhi indikator minimum meal frequency. Untuk indikator minimum milk feeding frequency atau MMFF, hal ini tidak dinilai karena anak AHN masih aktif menyusui. Namun, frekuensi menyusui yang tinggi menunjukkan bahwa asupan susu hariannya sudah sangat baik. Dengan terpenuhinya indikator MDD atau MMF, maka indikator minimum acceptable diet atau MAD juga tercapai. Hal ini menandakan bahwa pola makan dan asupan gizi anak AHN tergolong baik. Pencapaian ini tidak lepas dari pengetahuan ibu yang cukup baik tentang pemberian makan anak sehingga praktik MPASI sudah dilakukan dengan baik. Secara umum, indikator IYCF ini memiliki banyak kelebihan. Metodenya komprehensif karena mencakup berbagai aspek penting seperti inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, serta indikator MDD, MMF, dan MAD. Selain itu, IYCF juga menjadi alat pemantauan yang efektif untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian makan di masyarakat sudah sesuai atau belum. Namun tentu ada keterbatasan. Misalnya metode 24-hour recall sangat bergantung pada ingatan responden, sehingga bisa muncul recall bias. Selain itu, metode ini hanya menggambarkan konsumsi 1 hari dan belum memperhitungkan porsi atau kualitas zat gizinya secara detail. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian makan pada anak AHN sudah sesuai dengan indikator IYCF dari WHO dan UNICEF. Anak AHN mengonsumsi lebih dari 5 kelompok pangan per hari dan memiliki frekuensi makan yang cukup. Sehingga indikator minimum acceptable diet atau MAD juga terpenuhi. Sebagai saran, diharapkan ibu dapat mempertahankan praktik pemberian makan yang sudah baik ini, serta menambah
variasi makanan seperti buah, sayur, dan juga makanan berbasis kacang-kacangan agar kualitas gizinya semakin optimal. Pemantauan rutin terhadap pertumbuhan dan asupan anak juga penting untuk memastikan anak tumbuh dengan sehat dan seimbang. Berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.